lagi di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nah pemirsa, ternyata per Januari 2021 sudah terjadi 293 fenomena alam yang berpotensi Sudah menjadi bencana alam. Oh, sudah menjadi bencana alam. Apa sih bedanya fenomena alam dan bencana alam? Gimana kalau Mbak tanya aja ya ke narasumber kita hari ini. Oke, kita punya siapa, Ren? Kita bakal kedatangan narasumber dari BNPB, yaitu Bapak Raditya Jati. Beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan di BNPB. Yuk ngobrol sama beliau. Okay. Halo Bapak. Selamat pagi. Pagi Bapak. Pas masuk di Pak, bulan Februari ya Pak ya. Bulan Februari biasanya kalau sudah mendekatin Imlek itu udah pasti hujan terus nih Pak. Hujan, banjir. Biasanya nih Pak. Nah cuman kemarin awal tahun itu kalau saya nggak salah selama Januari itu sudah tercatat 263 bencana yang terjadi di Indonesia ya Pak ya. Benar nggak nih Pak? Kami mau konfirmasi dulu. Nanti saya lihat kembali kalau sampai Januari akhir ya. Iya. Ya. 263. 93. Sampai Januari ya. Akhir. 93 ya? Gimana Pak? Betul nggak nih Pak? Betul. Nah, dari 263 itu kalau boleh 93 tahu. 93. Oh, 293. Oke, maaf Pak. Ya. Nanti bisa dilihat di website itu kita selalu update setiap harinya. Nah, kalau mau disiarkan kapan, mungkin kalau infografisnya juga ada. Jadi silakan itu ditampilkan kalau memang itu ada visualnya. Oke, boleh ya Pak ya berarti ya Pak ya. Nah, kami mau ngomongin soal ini Pak, manajemen bencana Pak. Kira-kira Pak dari ini kita ngomong nggak usah yang lama-lama Pak, yang baru aja. Dari 293 bencana tersebut, kalau boleh tahu Pak, yang paling besar itu apa Pak? Mungkin sebelum kita bicara terkait dengan bencana yang selama awal tahun, ya kita bicara dari Januari ini, kemudian kita bicara bahwa kejadian bencana ini memang cukup beruntun, dan kita tahu bahwa apa yang terjadi selama 2020, satu dekade yang lalu, kita tetap lihat harus rekornya. Jadi rekor dari kejadian bencana itu memang mayoritas disebabkan pemicunya adalah hidrometeorologi. Jadi bisa hidrometeorologi. Artinya kalau kita bicara hidrometeorologi, yaitu yang sekarang menjadi catatan kami dan juga informasi dari BMKG adalah masalah hidrometeorologi basah. Artinya di situ ada dampak dari banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian yang lain juga ada pemicu masalah kejadian cuaca ekstrim, gelombang tinggi, puting beliung. Itu saya rasa salah satu yang menjadi pemicu adalah hidrometeorologi dan berdampak pada ancaman-ancaman yang ada tadi, Mbak. Oke, Pak, itu jadi, kalau boleh tahu, maaf Pak, saya potong. Ini ada pengaruhnya nggak sih Pak sama Indonesia itu berada di lingkungan Ring of Fire itu Pak? Baik, jadi begini, kita sebut bahwa kejadian bencana yang selama 2020 atau dengan adanya fenomena La Nina, kita tahu bahwa Ring of Fire itu mungkin kita pilih dulu antara bencana hidrometeorologi sama geologi. Ya, di sini Ring of Fire itu adalah terbentuknya Nusantara ini memang karena ada pergerakan lempeng tektonik yang selalu bergerak setiap hari, dan kemudian dalam proses pergerakan itu menimbulkan ada kegempaan, ada seismisitas, dan itu ada 127 gunung aktif, dan semuanya itu merupakan Ring of Fire. Jadi kita memang itu sebutkan seperti Gunung Merapi yang sekarang sedang dalam status siaga atau level 3 ini, ya karena memang aktif. Jadi 127 gunung aktif, dan kemudian pergerakan lempeng itu menjadi kita terbentuknya Ring of Fire. Nah, kalau kita bicara hidrometeorologi itu lebih cenderung ke cuaca dan iklim, baik cuaca iklim yang sifatnya global, regional, itu artinya yang memang itu ada di Asia Pasifik,
ataupun yang sifatnya lokal atau mikro. Dan ini memang ranahnya BMKG yang memberikan informasi, dan akhir tahun lalu sudah disampaikan oleh Kepala BMKG di rapat Presiden bahwa ratas memang Indonesia akan mengalami fenomena La Nina sampai kira-kira Februari ini, dan potensi risikonya yang akan terjadi adalah banjir bandang, longsor itu bila mana memang ada dampak atau ada potensi risiko tersebut memang kalau itu dioverlaykan dengan cuaca atau iklim yang relatif ekstrim. Jadi kita bicara bahwa memang ada intensitas hujan yang cukup tinggi dan memang wilayah mempunyai potensi risiko yang akan terjadi banjir bandang ataupun longsor. Jadi setelah itu di-overlay akan kelihatan bahwa berarti daerah-daerah inilah yang kemungkinan akan bisa mendapatkan dampak dari hidrometeorologi ini. Nah ini kira-kira begitu. Jadi mengapa ini terjadi di awal tahun, dan kalau sebenarnya kita bandingkan kejadian Januari juga tahun lalu, sebenarnya kejadiannya juga cukup banyak tahun lalu di awal-awal tahun. Kalau kita lihat grafiknya, cuma karena ini mungkin ada dampak yang cukup besar ya, karena ada geologi ya, kita sebut di sini ada gempa bumi di Sulawesi Barat, dan sekaligus juga ada banjir yang ada di Kalimantan Selatan dengan cakupan yang cukup luas. Makanya tahun ini saya rasa menjadi wake up call kita bahwa kita ayo apa yang harus kita lakukan dalam pengelolaan bencana, bukan hanya pada saat terjadi bencana terus baru kita melakukan respon. Nah ini saya rasa catatan ini yang mungkin saya menjadi catatan penting juga bagi teman-teman media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sejauh mana sebetulnya kita paham terhadap risiko itu. Jadi bukan pada saat kita terjadi bencana baru kita sibuk dengan evakuasi, pertolongan, kemudian membantu logistik dan seterusnya. Memang itu harus dilakukan karena itu humanitarian action, harus wajib, dan itu menjadi kewajiban juga tidak hanya pemerintah tapi saya rasa nilai-nilai kemanusiaan yang semua organisasi kemanusiaan juga pasti bergerak. Intinya seperti ibaratnya kalau kita sakit baru berobat ke dokter, atau kita mau menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Nah ini prevention mitigation adalah upaya bagaimana kita mencegah ya, misalnya dengan makanan yang sehat, hidup teratur, kemudian juga olahraga. Saya rasa itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah. Tapi risiko itu ada. Nah ini paham ya, risiko itu ada. Misalnya risiko ada penyakit tertentu, misalnya kita bicara sakit jantung, itu berarti apa yang menjadi pemicunya, misalnya apakah itu kolesterol, apakah itu memang berat badan dan seterusnya. Nah itu kan itu atau mungkin memang ada kelainan dan seterusnya. Nah ini kan seperti halnya seperti itu. Jadi Mbak Lisa, teman-teman semua, kita memahami bagaimana mengelola risiko itu seperti halnya bagaimana kita upaya melakukan meminimalisasi dampak dari kalau itu terjadi bencana. Kira-kira itu. Tadi kan Bapak ngomongin tindakan preventif ya Pak ya. Walaupun bencana alam itu tidak terduga, tapi tetap kita lakukan tindakan preventif. Nah, kalau boleh kami tahu nih Pak, karena mungkin sedikit publikasi untuk orang awam, untuk masyarakat, apa sih Pak yang seharusnya dilakukan atau apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan tindakan preventifnya? Karena kalau kami perhatikan seperti banyak yang tiba-tiba kejadian baru kita rame. Di Indonesia kemungkinan paling sering tuh modelnya seperti itu tuh Pak. Kejadian dulu baru rame, baru dipikirkan akan seperti apa. Nah kalau dari BNPB sendiri Pak untuk manajemen disasternya Pak, tindakan preventifnya itu seperti apa? Yang mungkin bisa dibagi untuk teman-teman. Baik. Sejak 2015 di kesepakatan global itu ada perubahan paradigma antara mengelola bencana, pengelolaan bencana dengan pengelolaan risiko bencana. Jadi kalau dulu kita lebih bencana itu terus kemudian dikelola dari segi bantuan, dari segi evakuasi, penyelamatan korban. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya paradigma, shift paradigm itu muncul dengan adanya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, di mana bagaimana sebenarnya pengelolaan risiko itu kita utamakan sebelum terjadi bencana. Dan sebetulnya di Undang-Undang 24 2007 kita sudah ada bahwa bencana itu adalah suatu peristiwa, rangkaian peristiwa yang mengancam,
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam, non-alam maupun manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Itu kan yang definisi yang muncul di undang-undang. Artinya kita bicara bahwa mengelola atau manajemen bencana atau manajemen risiko bencana itu memang harus dilakukan secara menyeluruh. Dan kalau kita bicara, di situ ada prevention mitigation, kemudian ada respon, kemudian ada rehabilitasi rekonstruksi. Semua the cycle of risk itu menjadi suatu kewajiban kita bersama dalam upaya mengelola risiko bencana. Nah, BNPB sendiri kita terbagi menjadi beberapa unit kerja yang memang mempunyai tanggung jawab dalam hal dari berbagai fase dalam bencana tersebut, termasuk bagaimana sebenarnya mengatur strategi dan sistem ini, upaya yang harus dilakukan dalam kebijakan strategis dan seterusnya. Nah, pertama saya akan cerita dari segi kebijakan, ya, dari segi strategi. Sejauh mana sekarang apa yang harus dilakukan dan ke depan seperti apa. Nah, kita membayangkan Indonesia itu nanti resilience, Indonesia menjadi yang tangguh, berketahanan, baik itu dari segi risiko terhadap kejadian-kejadian hidrometeorologis maupun geologis, atau istilahnya mempunyai daya lenting juga kalau itu terjadi bencana, build back better kembali lagi. Nah, 2020 di akhir tahun telah ditandatangani Perpres 87 oleh Bapak Presiden, dan ini suatu hal yang mungkin bisa dikatakan the first in the world karena di negara lain belum ada rencana induk penanggulangan bencana yang jangka panjang sampai 2044. Kalau kita bicara Sendai Framework sampai 2030, kalau kita bicara SDG sampai 2030, kita bicara COP21 sampai 2030, kita bicara New Urban Agenda sampai 2030. Tapi rencana induk penanggulangan bencana ini sasarannya adalah sampai Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka, itu harapannya Indonesia resilience. Nah, road to resilience itu apa saja yang harus dilakukan dalam fase 5 tahunan. Nah, ini setelah ditandatangani Perpres ini dan kemarin baru kita melakukan sosialisasi ke kementerian lembaga, kemudian dengan pemerintah daerah, karena tentunya ini keterlibatan semua pihak harus ada, tidak hanya pemerintah. Kalau Pak Kepala selalu menyampaikan ada pentahelik atau helik yang lain termasuk pakar akademisi, kemudian juga lembaga usaha, NGO, termasuk media adalah peran yang cukup penting dalam hal kita sama-sama melakukan sinergitas untuk melakukan ini. Nah, rencana induk bencana ini ditujukan untuk kita punya long term plan yang sifatnya living document yang setiap tahunnya kita evaluasi, kemudian itu dilaporkan setiap tahunnya kepada kepala negara. Sejauh mana itu nanti bisa menurunkan risiko yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa the whole country, negara Nusantara kita, negara kepulauan kita, itu penuh dengan risikonya, penuh ancaman. Betul. Karena dibalik keindahan semua itu. Tapi memang ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sekarang living harmony dengan disaster itu itself. Jadi bagaimana kita masyarakat, pertama, kalau kita tahu memang kita berada di kawasan yang risiko cukup tinggi, apa yang harus dilakukan? Contoh, kita bicara tentang gempa bumi. Gempa bumi itu hampir setiap bulan di BMKG dilaporkan secara seismisitas itu mungkin hampir sampai 1000-an gerakan kegempaan. Setiap bulan itu ya, Pak? Tapi yang merusak, yang memberikan dampak kepada korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, sampai ke kerusakan infrastruktur itu ya bisa dihitung. Enggak, maksudnya kita sebelum bicara dampak dulu, kita bicara fenomena alam. Jadi jangan semua fenomena alam dianggap bencana, itu nomor satu. Itu harus diingat. Ya, misalnya gunung meletus, dia fenomena alam. Tapi belum tentu karena dia tidak menimbulkan korban, tidak merusak, dan tidak menimbulkan kerugian sosial ekonomi, tidak menimbulkan dampak, dan seterusnya, ya itu fenomena alam biasa. Oh, berarti harus kita bedakan dulu ya, fenomena alam dan bencana. Makanya tadi definisi di bencana tadi kan sudah kami sampaikan di undang-undang. Memang itu peristiwa yang rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Dan kalau tidak ya itu fenomena alam. Ya sekarang puting beliung ya angin ya bergerak ya itu fenomena alam. Kita bilang gempa yaitu fenomena alam. Cuma kalau memang gempanya tidak mematikan, tapi yang justru yang menimbulkan korban karena infrastruktur yang tidak kuat terhadap gempa akhirnya runtuh dan menimbun
masyarakat atau manusia yang ada di situ. Akhirnya ada Jadi korban jiwa. bencana. Nah ini kan semua sebetulnya bisa diupayakan untuk dilakukan mitigasi. Betul. Nah itu Pak. Saya rasa yang paling penting adalah how to prevent and to mitigate before the disaster happen. Jadi artinya kalau kita memang berada di kawasan risiko cukup tinggi, ya kita harus living harmony dengan ancaman-ancaman itu. Orang yang tinggal di sekitar gunung, ya mereka akan nilai positifnya untuk kesuburan, untuk tanahnya, dan kemudian juga nanti mungkin pasirnya yang dikeluarkan bisa menjadi bahan untuk bangunan rumah dan seterusnya. Artinya sebenarnya ada di balik itu memang ada manfaat yang lain. Kalau kita bisa menilai bahwa kejadian alam itu ada nilai positifnya. Nah, yang kadang-kala kita tidak siap bila mana ada kejadian alam, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, terus kemudian timbul korban jiwa. Contoh, kalau kita belajar dari Gunung Merapi yang sekarang, itu sebetulnya belajar dari 2010. Mengapa sekarang beberapa lokasi yang wilayah Gunung Merapi di Yogyakarta dan di Jawa Tengah ini, saya rasa masyarakat sudah jauh lebih siap daripada yang dulu. Karena dengan adanya status yang siaga ini, ya masyarakat terutama yang kelompok rentan sudah mulai dilakukan pengungsian. Artinya mereka sebagai penyintas dan mereka dibantu dan dilakukan pengungsian di lokasi-lokasi yang aman dari radius yang ditetapkan sebagai kawasan radius yang kemungkinan akan terjadi letusan. Nah, artinya sudah ada evakuasi secara mandiri, masyarakat bisa langsung melakukan evakuasi untuk menyelamatkan dirinya, dan masih ada livelihood, penghidupan masyarakat yang ada di sekitar Merapi. Mereka tetap melakukan aktivitasnya, tetap mencari rumput atau bertani atau juga beternak, dengan catatan mereka akan selalu diingatkan kalau ada aktivitas yang cukup tinggi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada awareness, ada pemahaman terhadap risiko itu. Nah, ini kita ambil contohnya dan kita replikasi untuk di Bali, di Gunung Agung. Waktu itu 2017-2018 kita tahu bahwa ada aktivitas yang sempat menimbulkan masyarakat sempat mungkin harus dilakukan pembelajaran juga, tapi sekarang mereka sudah siap banget dengan adanya pembentukan komunitas di sekitar Gunung Agung yang disebut dengan Pasemetonan Jagabaya Gunung Agung atau Persaudaraan untuk Menjaga Gunung Agung. Komunitas itu dari 28 desa lingkar Gunung Agung melakukan komunikasi melalui radio komunikasi masyarakat, dan orang yang nyari rumput nanti dikasih melalui HT, mereka akan diinformasikan ada aktivitas, harap turun dulu, nggak ada masalah. Jadi itu living harmony. Jadi itu fenomena alam yang kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman. Termasuk di Merapi, ya sekarang masyarakat tetap bisa mencari rumput. Kalau ada peringatan akan diberikan sirene dan mereka sudah tahu harus melakukan apa. Yang penting kan sekarang kalau sudah tahu risikonya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini saya rasa inilah pembelajaran-pembelajaran yang harus selalu kita sampaikan kepada publik, bahwa ya kita bisa sebetulnya, kita optimis bahwa kita bisa melakukan kooptasi terhadap ancaman-ancaman yang ada. Betul. Dan itu membutuhkan kesadaran yang kolektif. Ya, silakan Mbak. Sorry saya terus ini. Nggak apa-apa Pak. Maaf, ini tadi saya tertarik dengan kejadian ngomong terus. 2010 Merapi ya Pak. Setelah itu ke 2020-2021 lah ya Pak ya, yang mulai ada erupsi lagi. Ini berarti proses 2010 ke 2021 BNPB melakukan edukasi ya Pak ya, dengan mengajarkan dan memberikan mengajarkan. Dari 2000, jadi begini. Gimana Pak? Edukasinya bisa kita pilah. Ya, jadi edukasi itu kan saya rasa tantangan yang paling besar adalah bagaimana sekarang kita, negara kepulauan kita, negara yang memang sangat besar, kemudian juga jenis pendidikannya yang formal dan semuanya juga sasarannya di mana, termasuk budaya, kultur adat dan sebagainya, termasuk juga sekarang kita selalu membahas dengan generasi milenial, generasi XYZ dan seterusnya. Karena itu sasaran-sasaran yang sebetulnya bisa dilakukan. Nah, sebetulnya sejak 2012 kita bicara edukasi dulu secara formal dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Waktu itu kita punya
Perka atau peraturan Kepala terkait dengan sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana yang sekarang namanya. Dan itu di-launching oleh Pak Wakil Menteri, waktu itu di Menteri Pendidikan, tapi peraturannya di BNPB. Artinya memang ini ada sinergitas kebutuhan antara pendidikan dengan informasi kebencanaan dan edukasi. Dan sekarang yang menjadi focal point adalah teman-teman dari kelompok klaster pendidikan ini, yang terdiri bukan hanya dari pemerintah, dari Kemendikbud saja, tapi juga dari NGO, teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang anak, di bidang pembangunan, dan semuanya itu bergerak untuk bagaimana sebetulnya kita ikut melindungi dengan 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana infrastruktur, kalau kita bicara dengan fasilitas sekolah, bagaimana infrastrukturnya, apakah kalau kita bicara di kawasan risiko gempa, berarti bagaimana fasilitas struktur dan semuanya. Yang kedua, bagaimana manajemen bencana yang ada di sekolah. Bagaimana sekolah itu tahu posisinya di mana kalau dia berada di kawasan pesisir, dekat potensi risiko tsunami, harus punya peta bagaimana melakukan evakuasi anak-anak, apa yang harus dilakukan kalau ada gempa, mereka tidak panik dan satu-satu bisa keluar ke titik kumpul, kemudian mereka melakukan evakuasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, bila mana memang itu pilar terkait dengan materinya, jadi materi terkait dengan apakah itu pendidikan muatan lokal atau ke ekstrakurikuler atau ke pelajaran seperti pelajaran geografi ataupun juga masuk ekstrakurikuler seperti masuk ke pramukaan. Nah, ini saya rasa sudah bagus sekali, sudah banyak sekolah yang sudah diintervensi dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, mulai dari PAUD, TK, kemudian sampai SMA. Nah, kita yang paling penting adalah sekarang bagaimana bisa pendidikan itu masuk ke semua lini. Jadi akhirnya tidak hanya ke sekolah, terus waktu itu juga kita punya kerjasama dengan kepramukaan. Jadi sekarang sudah ada, pramuka sudah punya buku saku dari semua level kepramukaan, dan mereka punya catatan apa yang harus dilakukan. Dan saya rasa dengan pintu masuknya kepramukaan ini bisa masuk ke seluruh lini sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Catatan kita saat itu kita punya 497.000 sekolah dan 75% berada di risiko sedang dan tinggi. Artinya PR-nya cukup banyak untuk melakukan pendidikan kepada adik-adik kita sampai level SMA. Nah, sekarang bagaimana dengan level yang dimasuk ke perguruan tinggi, universitas, yang kita bicara formal dulu sebelum kita bicara non formal. Nah, yang formal ya itu termasuk sekarang sudah banyak universitas yang mempunyai program studi manajemen bencana, UGM punya pusat studi bencana, dan banyak perguruan tinggi yang sudah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kebencanaan. Bahkan sekarang hibah-hibah penelitian dari Kemenristek, Kemenristek juga BRIN, dan saya rasa sudah banyak juga peluang untuk melakukan penelitian terkait dengan kebencanaan ini, dan sudah banyak penelitian yang kenapa butuh? Karena kita dalam hal menentukan strategi kebijakan itu justifikasi sains sangat dibutuhkan. Untuk itu kita selalu melibatkan para pakar yang kita sebut dengan tim intelijen, dan ini kita lakukan setiap bulan. Mungkin teman-teman media nggak tahu, waktu itu kemarin ikut kita bahas 3 kejadian bencana di awal tahun dari Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, sama di Sumedang ini, yang akhirnya dari segi scientific review kita punya, dan ini akan kita sampaikan nanti di penghujung bulan sebagai bagaimana sebetulnya scientifically kejadian bencana itu, apakah ada intervensi apa dan seterusnya. Saya rasa ini kajian-kajian ini yang selalu didukung oleh teman-teman perguruan tinggi dan peneliti khususnya dalam hal kebencanaan. Nah, Pak, ini terakhir Pak, terakhir saya nih. Dengan semua edukasi mau formal dari formal ataupun non formal yang sudah diberikan BNPB, kira-kira nih Pak, Bapak sendiri seoptimis apa nantinya ketika, karena di bulan ini aja masih Februari ya Pak, Februari belum habis, cuman diprediksi kita masih akan mengalami beberapa fenomena alam. Nah, kalau sampai akhir tahun nih Pak, kira-kira Bapak seoptimis apa bahwa teman-teman di luar sana bisa membantu perannya BNPB untuk mengedukasi. Jadi kita nggak panik lagi nih Pak, kalau ada fenomena alam yang akhirnya ke bencana alam nih Pak. Ya, jadi
kita harus membangkitkan budaya sadar bencana. Yang dalam ini kita targetnya adalah membangun resiliensi Indonesia, resiliensi negara kita. Atau kalau dipecah, resiliensi itu ada masalah ketangguhan, ada perketahanan, mempunyai daya lenting, dan mampu melakukan kooptasi terhadap apa yang akan terjadi bila mana itu terjadi bencana. Nah, kalau kita kalau yang secara kebijakan kan ada aturan, sudah ada legal forming, ada undang-undang, kemudian keluarnya Perpres ini saya rasa salah satu polisi kebijakan instrumen yang bisa diatur dalam jangka panjang. Di sisi pendidikan ini sudah banyak yang masuk ke segi sektor formal dan non formal. Yang informal ini yang mungkin perlu diperkuat, yaitu dengan adanya generasi yang milenial masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, masuk ke Twitter atau Facebook, itu generasi kita, saya nggak tahu. Lihat generasi Jadi apa. semua lini dimasukin ya Pak ya? Oh, ini. Jadi semua harus masuk. Nah ini dalam masa COVID-19 ini pun ya kita sebut ini suatu bentuk bencana karena ditetapkan oleh Bapak Kepala Negara juga Bapak Presiden bahwa status bencanaan nasional COVID-19 ini salah satu dan sudah masuk dalam undang-undang juga. Waktu itu memang non alam yang disebut dengan wabah penyakit atau pandemi. Dan di global juga disebut sebagai bentuk bencana. Nah, inilah yang mungkin memang harus kita antisipasi gerakan yang pakai 1K dengan gerakan dengan 2K. Saya rasa penting sekali, tidak hanya edukasi. Jadi yang gerakan memang itu berbasis pada komunitas kesadaran mandiri dan kesadaran secara kolektif, tapi kalau gerakan dengan 2K memang harus ada yang memotori untuk menggerakkan itu semua. Dan saya rasa peran media adalah salah satu yang cukup penting dalam menggerakkan dengan 2K supaya kita sadar budaya bencana. Dan kita punya program melalui radio silakan kalau mau diputar, kami punya materinya. Oh, boleh Pak. Boleh, itu jadi kita punya program termasuk yang terakhir budaya sadar bencana terhadap COVID, ada berbagai bahasa, ada wayang, ada yang bisa masuk ke level desa dan seterusnya, termasuk sandiwara. Ini sandiwara kalau mau berseri silakan diputar di situ. Oke, supaya rame aja, supaya orang mulai sadar bahwa kita berada di kawasan risiko yang cukup tinggi. Jadi mempunyai potensi kalau memang kita tidak siap ya kesadaran itu dapat bisa hilang kalau memang kita nggak siap ya. Jadi saya rasa BNPB juga melakukan investasi dalam hal membangun ketangguhan masyarakat ini. Jadi bersama tentunya dengan pemerintah daerah, BPBD, dan juga para pakar akademisi dunia usaha, kelompok-kelompok relawan, media massa itu juga bekerja di daerah. Jadi yang paling penting adalah sekarang berapa orang yang bisa bergerak. Ya, gerakan tadi yang nanti bulan April tanggal 26 adalah Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, HKB ini sudah beberapa kali disampaikan dan peminatnya cukup banyak. Dengan mereka akhirnya mengunggah apa yang mereka lakukan dan mereka latih pada tanggal 26 itu. Nah, kalau perlu kita gaungkan bersama dengan teman-teman media, bagaimana siap menghadapi bencana. Apa yang harus dilakukan? Misalnya Mbak Lisa sekarang di lantai berapa? Kalau itu terjadi gempa, pernah nggak latihan lari turun ke bawah? Misalnya sekarang Jakarta ini kan juga ada yang lantai 20 dan sebagainya. Kalau panik, bagaimana mereka harus turun? Saya pilih lantai 1 ini Pak, biar nggak larinya nggak jauh-jauh Pak. Setuju itu ya. Jadi lantai 1 paling enak ya. Jadi langsung ke lapangan depan Pak. Ya, pernah dicoba nggak? Nih, jangan-jangan nggak pernah nyoba ya. Nah ini mungkin perlu ada simulasi. Nah kita pernah mengangkat 26 April itu sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dan dari 25 juta tahun lalu udah 50 juta peserta yang ikut ya. Jadi artinya memang bisa lebih mungkin sekarang organisasi yang ikut. Jadi mereka terlibat dan mereka langsung mengunggah, oh kita latihan, kita siap. Seluruh Indonesia. Ya. Nah ini saya rasa kesempatan kita menjaga, membangun kesiapsiagaan dan sadar budaya bencana itu untuk kita semua. Dan ini sebenarnya untuk kebaikan kita. Ini bukan program BNPB aja, tapi program nasional harusnya. Harusnya menjadi kesadaran secara kolektif, secara nasional. Dan kami memang punya tanggung jawab dalam hal melakukan dirijen ya.
Ya, Dirijen. Bapak Dirijennya, yang lain ngikutin ya Pak ya, karena kan regulasi, kebijakan semua strategi ada di Bapak nih Pak. Nah, jadi kami punya kewajiban untuk jadi dirijen dalam hal ini. Jadi kenapa dirijen? Dirijen itu harus menguasai 3 alat musik. Dan kenapa membelakangi penonton? Nah, ini pertanyaan yang bagus Mbak, coba dijawab nanti. Kuis ke depan siapa tahu ada pendengar yang bisa Boleh menjawab. Pak, saya sedang pikir apa ya? Ya sudah Bapak, saya terima kasih banyak waktunya. Mungkin nanti kami akan minta waktu Bapak lagi untuk lebih detail. Karena kami Ya, sekarang terbatas waktunya Pak, terima kebetulan kasih Mbak. masih ada beberapa narasumber yang harus kami hubungin. Nah, Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti saya mohon izin untuk menggunakan data-data ya Pak ya, dari websitenya BNPB. Untuk di-share ke Silakan. teman-teman. Ya. Siap Terima kalau kasih gitu? banyak. Iya, Terima kasih. selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB. Tambah pintar nggak sih Ren? Kayak lagi kuliah ya tadi kita. Iya, ikut webinar. Tapi paling nggak kita jadi tahu ya, fenomena bencana alam ini akan muncul sampai nanti Februari ya. Februari, Diperkirakan akhir. sampai Februari akhir. Dan kita boleh break dulu ya. Kita istirahat dulu, ngobrol-ngobrol di luar kamera dulu Iya, sebelum masuk ke segmen 3. Iya, agak kering tenggorokannya saya. Padahal yang ngomong tadi Pak Raditya lebih banyak kan ya Mbak ya. Aku yang mau minum juga rasanya. Kamu mau request apa? Lagu? Request apa ya? Kiss FM deh. Apa kayak terserah deh. Pasrah. Oke, yaudah. Nanti kami akan kembali lagi di segmen 3. Masih di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.